Salam sejahtera, kami akan mempresentasikan tugas metode pengambilan keputusan 2 yang berjudul Upaya Peningkatan Umur Harapan Hidup pada Laki-laki dengan Pengembangan Model Simulasi Sistem Dinamik. Ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran. Namun, penelitian ini menitik beratkan pada indikator kesehatan keluarga. Ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom. Pertama adalah faktor perilaku yang tercermin dalam gaya hidup sehari-hari. Proporsi angka kematian akibat penyakit tidak menular meningkat dari 41,7% pada 1995 menjadi 59,5% pada 2007. Penyebab kematian tertinggi adalah stroke, disusul hipertensi, diabetes, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit tidak menular dipicu berbagai faktor resiko antara lain merokok, diet tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik. Faktor lain yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom adalah faktor lingkungan. Sanitasi atau kebersihan lingkungan sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di samping itu, Hendrik L. Bloom mengungkapkan bahwa faktor pelayanan kesehatan juga mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan mutu pelayanan yang baik, akses pelayanan kesehatan masyarakat akan meningkat. Terakhir, faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom adalah faktor keturunan. Semakin besar resiko penyakit keturunan, maka akan semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan masyarakat. Namun, indikator angka harapan hidup akan dilihat lebih dalam. Usia harapan hidup mengindikasikan apakah pemerintah telah menjaga kesehatan rakyatnya. Di Indonesia, rata-rata usia harapan hidup wanita tercatat hingga 72,7 tahun pada 2013, sedangkan pria rata-rata hidup hingga 68,4 tahun. Apa penyebab umur harapan hidup wanita lebih tinggi daripada umur harapan hidup laki-laki? Padahal status dalam umumnya keluarga di Indonesia, laki-laki adalah kepala keluarga, dengan tanggung jawab secara ekonomi membiayai kebutuhan keluarga. Untuk mengetahui penyebab umur harapan hidup laki-laki yang lebih rendah dari wanita, digunakan pendekatan sistem dinamis, yaitu metode pemodelan untuk menganalisis permasalahan pada suatu sistem yang kompleks dan strategis. Model sistem dinamik dibangun dari state variable, yaitu umur harapan hidup. State variable tersebut dihubungkan dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam bentuk hubungan kausal, sehingga terbentuk causal loop diagram. Pengembangan stock and flow diagram merupakan tahap lanjutan dari pemodelan sistem dinamis untuk menerjemahkan causal loop diagram. Keterbatasan data menjadi keterbatasan penelitian ini. Dengan demikian, berdasarkan stock and flow diagram, maka skenario simulasi diperkirakan sesuai dengan perilaku sistem yang dikembangkan berdasarkan literatur review. Skenario pertama adalah skenario business as usual, dengan asumsi sistem berjalan seperti sebelumnya dan tidak ada intervensi kebijakan apapun. Skenario 2 dan skenario 3 adalah simulasi model dengan intervensi. Hasil simulasi akan menghasilkan prediksi kinerja sistem dari masing-masing skenario. Intervensi pada skenario 2 adalah dengan kebijakan peningkatan harga rokok di Indonesia setara dengan Singapura, yang sama-sama berada di Asia Tenggara. Hal ini bertujuan untuk menghambat akses rokok agar tidak terlalu mudah didapatkan oleh masyarakat, terutama laki-laki. Saat ini, harga rokok di Singapura yaitu $9,7 dan menjadi peringkat 1 termahal di Asia. Sedangkan harga rokok di Indonesia masih $1,4 dan berada di peringkat 47 di Asia. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2013, perokok aktif usia 10 tahun ke atas berjumlah sekitar 58,7 juta orang yang terdiri dari 96,78% perokok laki-laki dan 3,22% perokok perempuan. Intervensi pada skenario 3 adalah dengan kebijakan untuk mewajibkan pendidikan dasar sampai menengah atas, terutama bagi laki-laki di Indonesia.
Berdasarkan data BPS pada tahun 2014, usia 7-18 tahun, yaitu usia sekolah dasar hingga menengah atas, secara agregat maupun persentase, partisipasi sekolah laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Namun, kebijakan ini harus tetap didukung dengan kebijakan peningkatan akses dan mutu pendidikan yang selama ini masih terus dilaksanakan. Ketiga skenario tersebut selanjutnya disimulasikan dalam model sistem dinamik yang telah dikembangkan. Perkiraan hasil setelah dilakukan dengan metode sistem dinamik berdasarkan literatur review pada ketiga skenario tersebut adalah sebagai berikut. Dengan tidak adanya intervensi dari pemerintah, maka umur harapan hidup laki-laki akan terus rendah dibandingkan wanita. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang rendah, dan hal ini akan terus berputar di loop yang sama. Kemiskinan terus ada tanpa ada jalan keluar, dan menyebabkan malnutrisi yang selanjutnya mempengaruhi umur harapan hidup. Ditambah lagi, 96,78% konsumen rokok Indonesia adalah laki-laki, sehingga sangat relevan bila angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan. Perkiraan hasil skenario 2 adalah dalam jangka pendek akan mampu mengubah gaya hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dan akan meningkatkan umur harapan hidup laki-laki karena mereka lebih sulit untuk dapat mengkonsumsi rokok akibat adanya kebijakan peningkatan harga rokok. Friedman mengatakan bahwa pengurangan dampak buruk rokok tergantung pada akses yang dibuat. Dengan terhambatnya akses terhadap rokok ini, maka konsumsi rokok akan berkurang, sehingga mempengaruhi gaya hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Dengan demikian, derajat kesehatan akan meningkat, yang selanjutnya akan mempengaruhi jumlah kematian bayi dan meningkatkan umur harapan hidup. Kebijakan skenario 3 adalah mewajibkan pendidikan dasar hingga menengah atas terutama bagi laki-laki. Perkiraan hasilnya bahwa kebijakan jangka panjang tersebut menjadi leverage bagi variabel lain, yaitu tingkat pendapatan, kondisi ekonomi, kemiskinan, kondisi malnutrisi, dan pada akhirnya umur harapan hidup. Akses dan mutu pendidikan yang baik akan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang mencukupi bagi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dengan demikian, keluarga tersebut dapat keluar dari belenggu kemiskinan. Kemampuan suatu keluarga untuk bebas dari kemiskinan akan mempengaruhi taraf kesehatan dan kecukupan gizi anggota keluarga tersebut. Kondisi malnutrisi pada anggota keluarga pun dapat ditekan. Kondisi kecukupan gizi akan meningkatkan angka harapan hidup seseorang. Peningkatan angka harapan hidup selanjutnya juga akan mempengaruhi kemiskinan. Kesimpulannya, intervensi skenario 2 berupa kebijakan peningkatan harga rokok efektif meningkatkan umur harapan hidup laki-laki secara signifikan dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Sedangkan intervensi skenario 3, yaitu kewajiban pendidikan dasar hingga menengah atas, terutama bagi laki-laki, dengan tetap didukung kebijakan peningkatan akses dan mutu pendidikan yang selama ini masih terus dilaksanakan, akan efektif dalam jangka panjang. Pada akhirnya, usia harapan hidup dapat meningkat dan kemiskinan akan turun. Sementara kebijakan status quo, karena tidak ada intervensi, maka umur harapan hidup laki-laki akan tetap terus tertinggal dari wanita.